Oke, baik kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Tatap Maya, yaitu refleksi aksi nyata, Kak. Jadi kali ini kita akan bertemu selama 2 JP atau 2 jam pelajaran, kurang lebih 90 menit. Nah, sebelum saya lanjut, Kak, saya mau salah satu peserta memimpin jalannya doa, Kak. Jadi untuk kakak yang ingin memimpin doa, saya persilakan. Atau kita lempar saja ke ketua kelas atau bagaimana? Kak Nurmawan. Oh ya, Kak Nurmawan, silakan Kak. Sebagai ustaz yang baik, silakan pimpin doa, Pak. Silakan Kak. Oke, terima kasih ya atas kepercayaan diberikan kepada saya untuk memimpin doa dalam tatap maya kita ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dengan membaca basmalah. Sudah itu baru baca surah Al-Fatihah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Alhamdulillah. Jadi Amin. kembalikan ke pasti. Berdoa sudah kita lakukan. Saya kembalikan ke pasti. Oke. Baik Kak. Terima kasih karena telah memimpin jalannya doa. Mohon maaf juga ini agak ribet jalan karena jaringan agak pinggir jalan Kak. Iman, Pak Kakak Pasil di mana ini posisinya? Oke, baik, izin lanjut. Sudah ada saya tampilkan di slide Kak. Mohon izin untuk memperhatikan. Nah, di modul aksi nyata ini kita akan membahas keterampilan di mana tatap maya itu tentang baik kesepakatan bersama kita yaitu tetap yang pertama tetap menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik listen ketika ingin bertanya, dan gangguan adalah hal yang wajar. Oke baik Kak. Jadi tujuan pada pembelajaran kita dalam hari ini mulai capaian pembelajaran adalah setelah kita melaksanakan aksi nyata ini Kak, kakak yang pertama saya harap memahami konsep dan tentunya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, kakak mampu mengimplementasi atau menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda.
Baik Kak. Baik Kak. Nah, Ya, untuk agenda kita untuk pada malam agenda hari kita ini pada malam hari ini hanya satu Kak, hanya yaitu satu kita Kak, mereview yaitu kita mereview model dan model tulisan refleksi tulisan 3 refleksi tahap 3 modul di tahap modul di 1.1 Kak. 1.1 Kak. Nah, Nah, gimana Kakak bisa lihat di tahap modul 1.1 itu kita akan mereview framework dan model tulisan refleksi 3 tahap Kak, di mana ada what, so what, dan no what. Nah, di tulisan refleksi ini Kak, kita akan membahas tentang pembelajaran refleksi keterampilan mengajar PYK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di kegiatan aksi nyata ini, saya ingin bertanya dulu kepada kakak, Kak. Apakah kakak sudah mengupload semua tugas aksi nyatanya dengan lengkap modul pembelajarannya, Kak? Bagaimana, Kak? Sudah ada yang lengkap? Sudah. Belum di-upload. Sudah ada, Kak? Ya, sudah. Coba recent Kak yang sudah mengupload modul ajar lengkap dengan video pembelajarannya, Kak. Kalau saya belum, Kak. Ya, Ya, sudah. Kak. Kalau saya sudah, Kak. Kalau Kak Nurmawan sudah lengkap. Kebetulan beliau pernah saya dampingi waktu penguploadan modul ajar dengan video pembelajaran, Kak. Coba isi saja di kolom chat Kak, atau kolom komentar. Kalau sudah menyatakan mengupload, silakan tulis saja sudah di kolom komentar, Kak. Supaya saya bisa tahu yang mana sudah mengupload dan mana yang belum. Berapa? Jadi total penguploadan videonya 2 kali, Kak. Penguploadannya itu Kak adalah ini hari, Kak, sampai tanggal 5. Total video yang diupload itu 2, Kak. Yang diupload itu Kak modul pembelajaran sesuai dengan video praktek pembelajaran, Kak. Karena saya 2 kali ini mengupload video. Video yang diupload paling lama lah durasi 60 menit. 60? 60 Kak, tapi tidak apa-apa. Ada yang 42 menit bisa. Ada beberapa yang saya lihat seperti Kak Irfan, video pembelajarannya sudah terupload, namun video modul ajarannya belum. Kak Kamil juga video pembelajarannya terupload, namun modul ajar juga belum. Kalau saya itu 30 menit. Nggak bisa kan 30 menit. 30 menit, kalau 30 menit Kak, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Berapa ini total video yang diupload? Iya, Kak. Satu sih? Satu saja, Kak. Karena Jadi satu saja video pembelajaran diupload. Jadi video pembelajarannya diupload itu Kak sudah merangkum dari pendahuluan ke inti dan penutupan, Kak. Berarti saya isi lagi modul ajar tuh. Apanya, Kak? Berarti sisa modul ajar. Untuk penguploadan video ajarannya itu, Kak. Tunggu. Untuk penguploadan sebenarnya, Kak, untuk lebih gampangnya itu
video penguploadannya itu Kak dengan modul ajarnya itu kita upload di Google Drive Kak. Setelah di Google Drive kita bikinkan link, kemudian kita upload di LMS. Nah, di LMS itu kita copy linknya, baru kita masukkan di text entry Kak. Kebetulan Kak Nurmawan sudah saya perlihatkan, beliau bisa memberikan contoh Kak. Jadi untuk kakak yang belum mengupload bisa bertanya ke Kak Nurmawan, karena beliau sudah tahu cara penguploadannya Kak. Atau ada kakak yang ingin bertanya? Kalau saya sudah pakai link semua Kak, tapi satu kolom di satu kali penguploadan masuk. Oh, apanya Kak? Belajar video pakai link saya semua. Modul ajar di video pembelajarannya Kak sudah tercantum modul ajarnya. Enggak, ada juga modul ajar, ada juga di entry saya akan masuk semua. Oh iya, sebentar saya cek tugasnya semua Kak. Karena beberapa hari ini saya tidak pernah buka laptop, baru kali ini saya buka laptop Kak. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan Kak. Kak Nurmawan silakan. Ada yang ingin dipertanyakan Kak? Kak Nurmawan ingin bertanya silakan Kak. Itu saat ini karena saya sudah mengupload semua ini tugas yang titik 2 dan titik 3, tinggal kakak hasil ini apakah tugas saya sudah sesuai atau bagaimana saja. Kembalikan ke pertanyaan tidak ada. Tidak ada Kak. Tidak jelas suaranya Kak Nurmawan. Tidak ada Ji pertanyaan. Ya? Tidak ada Ji. Tidak ada Kak. Oke. Ya. Jadi sedikit Kak. Saya beri kesempatan untuk kakak. Jadi yang sudah mengupload modul ajar atau apalagi video pembelajaran, saya ingin di setiap di kegiatan kita kali ini Kak, silakan kakak merefleksikan proses pembelajaran yang kakak lakukan. Jadi waktu yang saya butuhkan Kak untuk mempresentasikan, kakak cuma mempresentasikan 5-7 menit saja Kak. Tidak usah terlalu lama. Mulai dari modul ajar yang dicantumkan, kemudian lanjut ke tahap proses pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan, dan kemudian penutup Kak. Jadi lebih dari 7 menit juga tidak jadi masalah Kak. Jadi saya lempar saja ke Kak Nurmawan duluan, karena beliau sudah lengkap di tugas yang dia kumpul. Saya kasih kesempatan dulu untuk Kak Nurmawan merefleksikan modul ajarnya dan aksi nyatanya Kak, yaitu modul ajar dengan video pembelajaran. Silakan Kak, saya kasih kesempatan Kak Nurmawan dulu. Jadi sebentar saya setelah Kak Nurmawan, nanti saya wheel of name lagi yang ingin melakukan refleksi. Silakan Kak Nurmawan. Baik, terima kasih
atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, sesuai dengan aksi nyata yang sudah saya buat. Jadi sesuai dengan aksi nyata video aksi nyata yang sudah saya upload di aksinya di LMS, yaitu permainan bola voli. Dengan refleksi ini, saya dapat melihat dengan jelas bagaimana tindakan pengajaran yang telah dilakukan terhubung dengan pembelajaran dari modul-modul sebelumnya. Saya telah mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pengajaran PJOK, serta merencanakan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengajaran di masa depan. Refleksi ini membantu saya untuk terus berkembang sebagai pendidik dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan adil untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan pembelajaran yang mendukung. Ya, itulah tadi refleksi yang dari saya tentang video atau aksi nyata yang telah saya buat. Dan saya kembalikan ke Fasil. Cuman dengar tadi, kalau tidak kurang jelas saya ulang lagi. Oke, jadi terima kasih untuk sambil alih dulu Kak. Oke, untuk Kak Nurmawan terima kasih karena sudah merefleksikan. Nah, di kegiatan proses pembelajaran yang Kakak lakukan, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Kakak ambil? Apakah ada kekurangan atau kelebihan dalam proses pembelajaran yang Kakak lakukan? Ya, terima kasih. Bagaimana Kak Nurmawan? Terima kasih Kak. Jadi silakan Kak. Dalam pembelajaran di ada kelebihan. Jadi kelebihan yang saya temukan pada saat proses pembelajaran saya lakukan, yaitu satu, yang pertama, siswa itu dapat memperhatikan apa yang saya tentukan pada saat melakukan persembahan dan peringatan. Karena sesuai dengan video yang saya ambil itu kan cabang olahraga bola voli. Jadi maaf ini karena saya kurang jelas karena ada sesuatu hal yang janggal ini di ya saya nilai-nilai. Oke, saya lanjut. Jadi kelebihannya itu, yang pertama itu kelebihannya siswa itu pada saat proses pembelajaran itu sangat
antusias menerima pembelajaran. Karena di permainan bola voli itu kan permainan yang bertim, sehingga siswa itu sangat antusias karena adanya kerjasama kolaborasi pada saat permainan bola voli dilakukan. Kemudian kekurangan pasti semua pembelajaran itu pasti ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya ada saja siswa itu yang kurang memperhatikan pada saat pembelajaran dilakukan. Ada yang tidak memperhatikan pada saat temannya itu memperhatikan membawa semacam. Karena yang saya gunakan itu bola cuma sepak bola, sehingga siswa yang lain juga itu kurang aktif. Ya, ada juga siswa yang kurang aktif atau kurang memperhatikan. Itu kekurangan dari proses pembelajaran pada saat mungkin sekian dari saya kembalikan ke presentasi. Saya kembalikan ke Pak Fatih. Ya Kak, sudah. Sudah. Kresek-kresek suaranya Kak. Bagaimana? Kalau suara Ya? kok jelas sih Kak. Jelas. Kalau suara Jelas. saya Oke. jelas kah? Kalau tidak jelas, Jelas, saya jelas. ulang. Banyak kan kresek-kresek Jelas. kayak makan. Iya, oke Ya? Kak. Oke, jadi terima kasih untuk Kak Nurmawan mampu melakukan refleksi di aksi nyatanya Kak. Jadi saya kira untuk Kak Nurmawan boleh dikata sudah mampu menguasai kegiatan di dalam video pembelajaran yang kakak buat. Saya kira sangat bagus untuk lebih ditingkatkan. Oke, jadi saya kira terima kasih Kak untuk Kak Nurmawan. Insya Allah Kakak Nurmawan calon fasilitator yang baik untuk kedepannya nantinya Kak. Amin. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Amin. Lanjut. Amin. Saya kembalikan ke Kak Irfan atau ke Sapri. Siapa yang ingin melakukan refleksi? Kak Irfan atau ke Sapri? Silakan Kak. Salah satunya. Kak Irfan atau ke Sapri atau Pak Ketua? Mungkin Pak Ketua Tempat- juga. Si. Tempat ada pertanyaan Silakan Kak. mengenai Oke Kak, jadi baiklah saya akan refleksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Jadi dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak, yaitu melalui aktivitas pola gerak dasar manipulatif Pasimbawa dalam permainan bola voli. Jadi tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK ini yang berpusat pada peserta didik, yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar Pasimbawa bola voli. Jadi pada awal pembelajaran PJOK dulu, sebelum mengenal tentang materi pada modul yang telah kita pelajari, itu modul 2.1 sampai modul 2.5,
saya selalu menerapkan gaya pembelajaran yang sering dilakukan oleh seorang guru pada waktu dulu. Itu ya sebenarnya gaya pembelajaran ini sudah tidak diperbolehkan lagi, yaitu dengan penerapan pembelajaran dengan gaya mengajar komando. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, terkadang kita keluar dari apa yang selama ini kita dan pemerintah telah mencanangkan bahwa kita sudah dilarang lagi melakukan pengajaran mengajar sistem komando. Namun dari sisi lain, sebenarnya bukan komando, tapi metode latihan yang saya lakukan untuk mengajarkan aktivitas pola gerak dasar manipulatif pasien bawah. Sehingga kami lebih banyak berperan aktif ketimbang peserta didik yang hanya mendengar instruksi dan diberikan oleh kita sebagai guru. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu tidak muncul waktu setiap kegiatan. Jadi kita guru memegang kendali semua pelajaran. Namun dalam pembuatan aksi nyata kali ini, saya mencoba menerapkan gaya mengajar yang ada pada modul 2.2 mengenai strategi mengajar IPK dalam praktek aksi nyata ini. Jadi saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar manipulatif pasien bawah dalam permainan bola voli. Jadi dalam modul 2.1 sampai 2.5 itu mengenai strategi mengajar PJOK jelaskan tentang berbagai macam gaya mengajar yang dilakukan untuk membuat pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, gaya mengajar yang saya coba terapkan dalam mengkombinasikan gaya mengajar komando, gaya mengajar resiprokal ini, yaitu dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik, yang mencoba memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran sehingga sebagian yang mereka ketahui. Namun ada sedikit yang kami mencoba menerapkan sistem atau penerapan modul 2.5, yaitu mengenai SEM atau Sport Education Model, untuk memberikan gambaran kepada peserta didik. Namun dalam kegiatannya peserta didik belum mampu, mereka belum paham tentang apa itu SEM, apa itu Sport Education Model. Mereka terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang rasanya mereka tidak mengerti dan mereka belum paham. Inilah kendala yang sebenarnya kami hadapi dalam pembuatan aksi nyata dalam penerapan mengenai SEM atau Sport Education Model. Begitu barangkali Kakak. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Oke Kak, jadi baik. Terima kasih karena telah merefleksikan aksi nyata yang dilakukan oleh Kak Sapri. Saya kira sudah sangat baik, di mana sudah bisa menerapkan juga gaya pembelajaran, bahkan sampai model pembelajaran Kak. Saya kira sangat menarik bahwa di dalam setiap proses pembelajaran itu pasti punya tantangan Kak. Tapi tantangan tersebut tidak menjadi kendala bagi kakak-kakak untuk mengembangkan proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi alhamdulillah dari beberapa peserta sudah ada 2 teman-teman atau kakak-kakak yang melakukan refleksinya Kak. Kira sangat menarik untuk dicerna atau didengar. Oke, sebelum kita lanjut,
saya juga ingin mendengar refleksi dari Kak Irfan atau Kak Kamil. Karena kebetulan video yang saya pernah buka, ada videonya Kak Kamil dengan Kak Irfan. Salah satunya, silakan Kak. Bagaimana? Terdengar jelas suaraku Kak? Atau tidak? Terdengar. Jelas, jelas, Oh, iya. jelas. Atau Kak Rusli ingin merefleksikan walaupun belum diupload, namun pasti punya video pembelajaran atau bayangan yang pernah Kakak lakukan Kak. Silakan. Kak Rusli ingin Oke, baik. Oke, silakan Kak. Saya sambil saya dengar, saya juga terima ingin kasih banyak. buka dulu tugasnya Kakak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi video pembelajaran yang saya buat itu adalah permainan sepak bola mini. Baik, jadi di sini saya akan merefleksikan dalam permainan sepak bola mini itu bagaimana. Jadi pada kegiatan awal dilaksanakan dengan kompetensi mendeskripsikan teknik permainan sepak bola. Langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan awal diantaranya itu sebelum pelajaran dimulai tentu kita harus berdoa dulu, lalu mengabsen peserta didik. Setelah selesai lanjut dengan kegiatan inti. Jadi kegiatan ini tentu kita sebagai guru harus menjelaskan tata cara dalam bermain sepak bola dan teknik dalam permainan. Setelah selesai, tentu kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi, apakah masih ada yang belum jelas atau bagaimana. Setelah selesai, bisa kita memberikan atau menonton video ataukah membaca buku. Tentu kita harus membimbing dan menemukan konsep dalam menggiring bola, karena ini aksi nyatanya ini video pembelajarannya ini adalah menemukan konsep mengirim bola, menendang, kemudian menghentikan bola. Jadi guru bersama siswa itu tentu mengurutkan tahapan permainan dapat dibagi dalam 2 kelompok. Untuk saling berhadapan, bagaimana bentuk atau cara bermain, menendang bola, menggiring, menangkap bola dengan baik. Selanjutnya, siswa berkelompok kemudian membuat urutan permainan untuk mengutus posisi masing-masing. Kemudian siswa bersemangat dalam bermain sepak bola. Dan yang saya sukai dari kegiatan pembelajaran ini, peserta didik tentu saling bertukar pikiran saat diskusi kelompok. Sekalipun biasa ada beberapa peserta didik yang monopoli pembelajaran. Jadi pelajaran yang saya dapatkan selama pembelajaran bahwa saya sebagai guru PJK tentu aktif mengontrol keadaan peserta didik saat pembelajaran akan tercipta pembelajaran yang kondusif. Untuk lebih meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan atau hasil pembelajaran adalah gaya mengajar tentu harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan pengetahuan yang saya dapat miliki tentu harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari dan mengkolaborasikan pembelajaran dengan beberapa gambar atau video atau bacaan sehingga keberagaman peserta didik dapat terpenuhi. Pada momen peserta didik menemui terkadang kesulitan tak mengerjakan tugas akhir, peserta didik menyebutkan pelajaran apa yang diambil dari proses permainan tersebut. Peran saya pada saat saya melakukan itu, tentu saya harus kembali memutarkan video pembelajaran dan menjelaskan teknik bermain dengan baik.
terdapat pesan bahkan pembelajaran mendalam dapat kita jadikan sebagai motivasi untuk hidup kita. Yang pertama, variasi gerak. Jadi menendang bola dapat dimodifikasi dengan menendang menggunakan bola plastik. Ini bisa kita gunakan sebagai latihan. Gerakan mata kaki. Yang kedua, variasi gerak menghentikan bola disebut juga dengan istilah controlling. Gerakan yang menghentikan bola dapat dilakukan dengan menggunakan kaki, dada, paha, perut, dan kepala. Variasi gerak mengirim bola disebut dengan istilah dribbling, yaitu gerakan membawa bola dengan cara menendang bola secara terus-menerus sebelum melakukan gerakan menendang atau mengoper bola ke arah yang dituju. Saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan. Bisa bermanfaat. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada kakak fasilitator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak. Dari sudah 3 refleksi yang saya dengar, alhamdulillah kakak ini sudah menampilkan semua apa yang pernah didapatkan oleh di PKGP juga ini Kak. Saya kira tidak lama lagi semua yang kakak dapat akan bermanfaat di proses pembelajaran. Nah, terima kasih untuk Kak Rusli telah memberikan refleksinya Kak. Oke, saya lanjut lagi ke Kak Irfan. Kak Irfan, bisa open mic Kak untuk memberikan refleksinya Kak. Silakan. Sebelum ke Kak Irfan atau mungkin ada dari kakak yang lain? Dari Pak Ketua? Oh, Kak Ibnu, oke. Kak Ibnu, silakan Kak. Kasih kesempatan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan perangkat pembelajaran dan video yang telah dikirim di LMS, saya ingin mencoba merefleksikan apa yang saya alami selama praktek mengajar. Jadi materi yang saya ambil pada praktek ini yaitu atletik di tolak peluru dengan gaya spin atau gaya berputar. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, saya sebagai guru sangat mengharapkan bahwa siswa mampu memahami konsep dasar dari tolak peluru itu sendiri. Kemudian saya terapkan dalam pembelajaran, yaitu saya membuka kegiatan proses belajar mengajar dengan rutinitas kita di sekolah, yaitu dengan berliterasi Al-Quran untuk di jam pertama di setiap kelas. Itu sudah menjadi rutinitas di sekolah kita, dan mungkin juga di sekolah teman-teman sudah menjadi rutinitas untuk mengajarkan anak-anak kita untuk berliterasi. Kemudian setelah melakukan literasi, tentunya tahap yang selanjutnya yang saya lakukan yaitu dengan menanyakan kesiapan peserta didik untuk melakukan praktek. Tentunya ini sangat penting kita tanyakan kepada siswa, karena jangan sampai ada siswa yang takut untuk mengungkapkan kondisinya sehingga dia
memaksakan dirinya untuk ikut praktek, karena kebanyakan siswa itu dia takut meminta izin atau lain-lain sebagainya, karena sudah menjadi pengalaman di saya. Ada beberapa tingkatan kelas itu dia siswanya takut minta izin karena lagi sakit, sehingga dia memaksakan dirinya untuk mengikuti praktek sampai-sampai pada saat pembelajaran praktek dimulai, salah satu peserta didik ini yang merasa malu untuk minta izin sehingga dia jatuh pingsan. Sampai-sampai gurunya juga repot untuk mengurusi kondisi ini. Kemudian setelah menanyakan kondisi fisik dari siswa itu sendiri, tentunya kita memberikan semacam bayangan-bayangan terhadap siswa terkait materi yang akan kita ajarkan. Dan kalau di SMA itu ya mungkin siswa sudah melewati beberapa tingkatan, sehingga kami sebagai guru sudah tidak terlalu sulit lagi untuk menyampaikan materi, karena sudah dipelajari dari tingkat SD, SMP, dan bahkan di SMA. Setelah saya menanyakan kondisi, setelah memaparkan materi, tentunya sebelum masuk pada praktek, tentunya saya melakukan peregangan otot dulu sebelum melakukan pemanasan. Kemudian setelah peregangan otot, saya perintahkan lari jogging sekitar 5-10 putaran. Setelah itu, setelah anak-anak pemanasan, saya memberitahu tentang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada saat praktek tersebut. Jadi dalam tolak peluru ini, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mempraktekkan teknik tolak peluru dengan tanpa menggunakan alat. Dan yang kedua, mempraktekkan teknik tolak peluru dengan benar dengan menggunakan alat modifikasi. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab dalam praktek olahraga. Mengapa saya menggunakan alat modifikasi? Karena teman-teman mungkin juga saya rasa sudah senior semua, bahwa alat tolak peluru ini merupakan alat yang menurut saya berat untuk anak-anak gunakan praktek, supaya anak-anak ini terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Makanya saya pakai alat yang modifikasi, dan alat modifikasinya ini itu hasil karya dari anak-anak sendiri. Dia bikin dari batu licin, kemudian dibungkus kertas beberapa lapis, kemudian dililiti plaster, sehingga bentuk dari peluru modifikasi ini hampir sama dengan wujud aslinya, cuma beratnya ya agak ringan, tapi tidak ringan sekali juga. Kemudian pada saat setelah melakukan pemanasan, tentunya saya bariskan siswa ini dengan beberapa saf. Dengan sendirinya setiap saf itu saya bagikan bahwa di kelompok 1 di saf pertama, kelompok 2 di saf kedua, dan seterusnya sampai di saf terakhir. Dan pada saat melakukan praktek tanpa alat itu, tentunya sebelum praktek saya sebagai guru, kalau di
materi tolak peluru garis spin ini saya menggunakan metode demonstrasi, atau saya sendiri sebagai saya yang mempraktekkan terlebih dahulu sebelum anak-anak mempraktekkan langsung. Jadi setelah saya mempraktekkan teknik ini, saya ingin melihat keterlibatan siswa selama proses demonstrasi yang saya lakukan. Dan pada saat demonstrasi ini diterapkan, saya kira anak-anak juga antusias untuk memperhatikan metode demonstrasi ini. Setelah itu, setelah saya melakukan demonstrasi, baru saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan step by step dari gerakan tolak peluru garis spin, yaitu dari posisi awalan, kemudian gerakan putaran, dan terakhir itu pada saat pelepasan peluru. Namun setelah siswa mempraktekkan gerakan tolak peluru ini, pada saat demonstrasi, siswa mampu semua melakukan gerakan, namun masih ada kesulitan yang dihadapi siswa. Kesulitan ini yang dialami pada saat proses gerakan putaran. Banyak siswa yang masih kurang dalam gerakan ini. Jadi penerapan teknik spin pada praktek langsung setelah demonstrasi, refleksi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh metode demonstrasi membantu siswa dalam memahami dan menguasai gerakan spin pada tolak peluru. Kemudian guru perlu juga mengevaluasi kesiapan dan dalam mendemonstrasikan teknik spin, seperti kejelasan instruksi dan contoh gerakan. Jadi pada saat guru melakukan demonstrasi gerakan, saya kira kita sebagai guru harus memberikan gerakan yang betul-betul mampu diserap dengan baik oleh siswa, sehingga pada saat siswa melihat itu, dia dengan mudah juga mengerti dengan konsep yang telah kita ajarkan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dari hasil pembelajaran. Tentunya pembelajaran ini ditutup dengan merefleksikan kegiatan di akhir sesi. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak. Terima kasih telah memberikan refleksi aksi nyata di proses pembelajarannya. Jadi yang diutarakan oleh Kak Ibnu saya kira sangat menarik, di mana dia menggunakan juga gaya mengajar demonstrasi, di mana Kak Ibnu sendiri menjadi objek. Setelah menjadi objek, dia juga menjadi pemerhati dalam proses pembelajarannya. Saya kira sangat baik, sangat bagus. Kemudian dia juga saya dengar tadi memanfaatkan aset yang ada di sekitar lingkungan sekolah dengan cara memodifikasi alat-alat yang ada di sekitar lingkungan, karena saya dengar tadi beliau mengatakan bahwa apabila menggunakan alat yang asli akan sangat berisiko pada peserta didik. Nah,
beliau juga menggunakan gulungan kemudian dililit dengan plaster sehingga berbentuk menjadi sebuah bola yang diibaratkan oleh peserta didik itu adalah tolak peluru. Saya kira sangat menarik untuk diterapkan juga di sekolah-sekolah lain. Terima kasih untuk Ibnu telah merefleksikan kegiatan atau video pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian saya masih ingin mendengar beberapa refleksi dari kakak-kakak yang lain. Mungkin ada kakak-kakak yang lain merefleksikan. Silakan. Saya persilakan Kak. Ada Kak Irfan, ada Kak Rospida, ada Kak Kamil, Tukan Hermawan, yang lain Kak silakan. Sebelum saya lanjut di slide untuk ditampilkan, silakan Kak. Ada kakak yang lain yang ingin merefleksikan? Maju ke Pak Kamil. Mana Pak Kamil? Silakan. Ada apa nih saya lihat? Tunggu. Silakan Pak Kamil. Suara. Kamil kapan? Kak Irfan, saya ingin dengar suaranya Kak Irfan dulu nih. Karena beliau sudah mengupload juga video pembelajarannya. Kak Irfan, silakan open mic Kak. Jadi Kak Irfan masih stay atau bagaimana? jadi tambahkan. Silakan Kak. Kak Irfan atau Kak Kamil Kak. Silakan untuk open mic. Atau Kak Andi Hermawan atau siapa nih? Oh, ada juga Kasti. Silakan Kak. Untuk yang tidak masuk di Jimit di refleksi nyata siapa Kak yang belum masuk? Kak masih ada nih yang Kak belum Irma. masuk. Kak Irma belum. Hah? Kak Irma belum ada. Selain Kak Irma siapa lagi Kak? Kak Sein. Ada Kak Irma, Kak Sein, dengan Kak siapa lagi Kak yang belum? Kak Yusnadi juga belum saya lihat belum masuk Kak. Tolong dihubungi Kak Yusnadi Kak, silakan. Oke. Kak Irfan atau mungkin Kak Irfan ingin merefleksikan aksi nyatanya Kak. Lihat baru aktif atau baru masuk. Irfan, silakan Kak. Irfan. Oh ya, terima kasih. Oke, silakan Kak. Oh ya, mohon maaf ini Kak, jaringannya agak kurang ini. Ya, terkait dengan refleksi saya yang sesuai dengan aksi nyata yang beberapa hari yang lalu saya sudah upload aksi nyatanya.
Yang pertama itu dimulai dengan pembacaan doa. Eh, Hilang. Terlempar kayaknya ke anu ini. Ke Irfan. Atau jaringan saya yang jelek kak? Atau bagaimana? Tidak ada memang suaranya, Kak. Irfan berarti. Sepertinya terkendala dengan jaringan ke Irfan. Oke. Sepertinya terkendala dengan jaringan ke Irfan. Atau mungkin ada kakak-kakak yang lain ingin merefleksikan selain dari Kak Irfan. Kak Ruspida bagaimana dengan Kak Ruspida atau Kak Kamil? Bagaimana Kak? Silakan. Sebelum saya izin lanjut ke kegiatan kita Kak. Oke. Kira terkendala dengan jaringan Kak Irfan. Jadi izin lanjut dulu Kak. Baik, izin lanjut. Jadi tadi ada beberapa tujuan itu sudah kita tadi lakukan Kak. Alhamdulillah kita sudah tadi melakukan refleksi secara bergantian. Nah, saya kira di kegiatan kita Kak yang saya presentasikan tadi atau yang kakak presentasikan, pastinya kakak sudah tahu bagaimana praktik aksi nyata yang baik untuk kakak terapkan. Apakah sudah berpusat kepada peserta didik dan apa mereka-nya. Nah, untuk pertanyaan ini Kak, saya kasih waktu kurang lebih 2 menit untuk silakan melakukan menulis jawabannya di kolom chat atau kolom komentar Kak. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Di tulisan ini Kak atau di pertanyaan pemantik ini saya kasih kesempatan kepada kakak untuk menuliskan jawabannya Kak di kolom chat atau kolom komentar. Saya kasih waktu Kak kurang lebih 2 menit. Silakan Kak.
sebelum kita lanjut, jadi pertanyaannya adalah bagaimana praktik aksi nyata yang kakak terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik dan apa yang menandakannya? Silakan Kak. Silakan Kak, sambil menunggu teman-teman yang ingin merefleksikan, silakan kakak yang lain menjawab pertanyaan pemantik yang saya tampilkan Kak. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana praktik aksi nyata yang kakak terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik dan apa yang menandakannya? Silakan Kak. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit. Dan waktunya pun sudah hampir habis. Silakan Kak. Silakan dijawab. Sambil kakak akan menjawab, saya juga izin ke slide berikutnya Kak. Jadi silakan apa yang menandakannya Kak. Silakan Kak. Jadi slide-nya saya lanjut, pertanyaan saya juga tulis di kolom chat. Silakan dijawab Kak. Silahkan, jadi ingin lanjut saya tampilkan slide supaya tidak terlalu lama kita lanjut saja Kak. Nah, untuk di aktivitas 1 ini, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi. Saya kira sudah dilakukan tadi Kak. Saya juga sudah bagi. Silakan Kak, dijawab. Oke. Sudah ada jawaban dari Kak Nurmawan. Yang lain Kak, sambil saya tunggu jawabannya dari kakak yang lain, saya juga ingin memberikan oke. Kak Ibnu juga sudah memberikan sudah memberikan juga masukan. Yang lain Kak, silakan dijawab juga sambil ada saya tampilkan tentang diskusi. Namun diskusinya Kak, saya tidak bagi per kelompok saja. Namun saya bagi per orang saja. Jadi sudah ada ini yang menandakannya adalah apa ini? Sudah berpusat pada peserta didik. Nah, oke.
Oke Kak, yang lain baru 2. Baru Kak Nurmawan dengan Kak Ibnu. Sebelum lihat ini. Kak yang tidak masuk malam ini Kak di Jimit, Kak Andi Hermawan hadir, Kak Asti hadir, Kak Ibnu hadir, Kak Irfan hadir, Kak Irma hadir, Kamil hadir, Nurmawan hadir, terus Bida, Rusli, Safri. Dan yang tidak hadir ini malam sepertinya Kak Jusnadi. Bisa dihubungi Kak supaya masuk daripada terlapor bahwa tidak aktif di kegiatan tatap maya untuk aksi nyatanya Kak. Dan jujur untuk aksi nyatanya ini Kak, ini yang paling penting karena adalah berkaitan dengan video pembelajaran yang dibuat dan modul ajar yang diupload. Silakan Kak. Untuk kakak yang sering berhubungan dengan Kak Jusnadi, silakan di kontak Kak. Oh, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, sedikit saya mengingatkan Kak bahwa untuk tugas aksi nyatanya Kak, lebih bagus di-upload dengan menggunakan link saja Kak. Jadi di-uploadnya itu silakan kakak buka di LMS-nya, kemudian masuk di text entry, kemudian silakan kakak saling link, kemudian diunggah di LMS-nya Kak, supaya lebih gampangnya. Dan kalau bermasalah bisa hubungi saya secara chat pribadi, bisa juga bertanya ke Kak Nurmawan Kak. Jadi untuk linknya Kak, kita tidak upload pada pada kolom file Kak, tapi di kolom sebelahnya yang ada tulisan text entry. Nah, di situ kita upload linknya Kak untuk video pembelajaran dengan modul ajar supaya lebih mudah terbacanya Kak. Jadi saya juga lebih mudah untuk mengakses tugas kakak yang untuk aksi nyata dan modul ajar dan modul ajar dengan video pembelajaran. Oke, baik. Oke, jadi sedikit sebelum kita lanjut Kak, saya ingin mendengar dulu suaranya Kak Irfan terkait dengan pertanyaan yang saya baru-baru tampilkan Kak. Untuk Kak Irfan silakan open mic, jadi tidak terlalu lama, beda dengan waktu merefleksikan kegiatan video aksi nyata pada proses video pembelajarannya Kak. Ini cukup mengelaborasi dari pertanyaan yang saya tulis di dalam chat, yaitu bagaimana praktik aksi nyata yang kakak terapkan, apakah sudah berpusat kepada peserta didik, dan apa yang membedakannya. Silakan untuk Kak Irfan, silakan mengelaborasinya Kak. Kasih kesempatan untuk Kak Irfan dulu, karena tadi untuk melakukan refleksi di video pembelajarannya terlempar dan faktor jaringan, dikasih kesempatan untuk melakukan elaborasi di pertanyaan yang sudah saya tampilkan. Silakan Kak. Untuk Kak Irfan,
Silakan open mic Kak. Oh ya, terima kasih untuk Oke, silakan Kak. ya terkait dengan refleksi tadi. Jadi selanjutnya pertanyaan yang fasilitator yaitu tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran, begitu ya? Iya Kak. Jadi yang saya gunakan itu berpusat pada peserta didik itu metode demonstrasi. Di mana itu biasanya apa lagi? Saya menggunakan metode demonstrasi di mana saya yang mencontoh dulu, misalnya bermain bola voli. Jadi saya contohkan di depan siswa, kemudian siswa mengamati gerakan tangan saya kalau memulai passing atas. Nah, selanjutnya nanti akan memanggil salah satu siswa untuk melakukan gerakan yang saya pakai tadi. Dan di akhir nantinya, di akhir pelajaran itu, saya melakukan refleksi. Jadi teknik penilaiannya yaitu yang menilai itu siswa itu sendiri, teman-temannya. Apakah cara melakukan passing atasnya itu apakah sudah betul atau tidak? Apa nilai skornya? Sepertinya Kak Irfan terlempar lagi. Oke. Jadi sembari menunggu Kak Irfan masuk ke room, ada juga pertanyaan atau jawaban pemantik yang cukup menarik. Saya lihat ini yang ditulis oleh Kak Sapri adalah sudah. Nah, ditandai pembelajaran berbasis kelompok kecil. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan diberi tugas untuk berlatih passing bawah bersama. Jadi setiap kelompok dapat melakukan latihan saling menguper bola satu sama lain dengan teknik yang benar. Dan latihan mandiri dengan variasi. Setelah penjelasan teknik, yang benar, diberi kesempatan pada siswa untuk mencoba sendiri teknik passing bawah. Tunggu dulu ya Kak, kebetulan laptop saya lobet. Tunggu dulu Kak, saya ambil dulu cas. Colokan tadi dekat di. Iya. Dari colokan tadi dekat. Tas. Apa tadi lo? Colokan yang dekat-dekat. Di sini Kak, di luar. Sebelah kiri ke dinding. Kalau itu kita kepala. Apa sih nelobi?
ribu. Oke Kak, bagaimana, terdengar jelas suaraku Kak? Ya, dengar jelas. Oke, Jelas, jelas. jadi kebetulan lagi nih Kak, kebetulan lobby dan di luar ada silakan. Kamu tetap Oke. bermohon. Berarti bermohon. Tanya. Tapi kalau lo tetap bermohon. Tarik beberapa pertanyaan yang di ya Kak Nurmawan agak-agak serak anunya suara laptopnya Kak. Oke, baik. Ini, tidak Mi? Ya, izin Kak. bagus nih. Nah, Oh ya, saya kira alhamdulillah. sudah ada beberapa yang menampilkan. Untuk pertanyaan berikutnya Kak, saya sudah tampilkan. Di kegiatan kali ini Kak, saya ingin kakak menjawab ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama itu adalah kakak menganalisis dan memetakan apa yang menjadi dukungan, hambatan, dan tantangan yang yang kakak hadapi saat melakukan aksi nyata. Kemudian yang kedua, solusi yang bisa kakak tawarkan untuk meminimalisir hambatan dan tantangan yang ditemui Kak. Mengisi melalui Google Dokumen yang disediakan. Nah, untuk bagusnya Kak, silakan saja kakak tuliskan di kolom chat saya Kak. Nah, ini pertanyaannya Kak. Silakan kakak tuliskan saja di kolom chat, yaitu menjawab pertanyaan dari nomor 1 dengan 2 terkait dengan aksi nyata yang kakak lakukan, mulai menganalisis dan memetakan apa yang menjadi dukungan, apa yang menjadi hambatan, dan apa yang menjadi tantangan kakak yang hadapi saat melakukan aksi nyata. Itu pertanyaan pemantik yang pertama Kak. Kemudian yang kedua, solusi apa yang bisa kakak tawarkan untuk meminimalisir hambatan dan tantangan yang ditemui Kak. Silakan. Setelah dicatat Kak di kolom chat, bisa juga kakak ketik di Word, kemudian bisa kirim filenya Kak secara di WA pribadi saya Kak. Kemudian jawabannya bisa untuk pertanyaannya, jawabannya Kak bisa dituliskan di kolom chat atau kolom komentar. Setelah itu bisa juga ditulis di Word, kemudian bisa kakak kirimkan ke saya Kak untuk saya upload nanti penugasannya Kak. Silakan ditulis tugasnya Kak, dan sebentar saya juga akan mengupload tugas kakak yang tentang mari diskusi. Silakan Kak, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit Kak. Jadi kurang lebih 10 menit saya kasih 2 soal. Silakan kakak tuliskan di kolom chat atau bisa juga tuliskan di kolom komentar Kak, atau di Word. Kemudian yang di Word bisa kirimkan saya Kak secara via pribadi, kemudian saya juga akan menguploadnya nanti Kak. Silakan.
Jadi wajib Kak untuk dijawab pertanyaan pertama dengan yang kedua. Silakan Kak. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan Kak. Baik. Oke, silakan Kak Rusli, ada yang ingin ditanyakan? Ya, maksudnya ini jawabannya ini bisa ditulis di kolom komentar ini langsung. Ya Kak? Bisa ditulis di kolom komentar langsung. Bisa Kak. Bisa ditulis di kolom komentar langsung. Silakan Kak. Analis dan putakan apa yang menjadi dokumen. Bisa ditulis komentar secara langsung. Yang mau juga ditulis di Word, bisa kirimkan saya secara web pribadi Kak. Oke, silakan dijawab. Sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 menit. Analis dan petakan apa yang menjadi dukungan.
Silakan Kak untuk diselesaikan secepatnya jawabannya. Oke. Sudah ada yang memberi masukan untuk pertanyaan di yang pertama. Bisa lanjut Kak ke pertanyaan yang kedua. Jadi Kak Rusli sudah memberikan jawaban, yaitu hambatan, tantangan, dan sarana prasarana. Oke, yang lain Kak, silakan diteruskan. Kak Rusli, silakan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nomor 2. Oke, jadi Kak Rusli sudah, Kak Irfan juga. Oke, Kak Irfan juga sudah memberikan jawabannya. Yang lain Kak, silakan.
Oke, baik kakak. Sambil menunggu teman-teman yang lain menuliskan jawabannya di kolom chat atau kolom komentar, saya ingin dengar dulu suara baru. Saya ingin dulu suaranya Pak Ketua. Oke, Pak Ketua silakan untuk mengelaborasi dari pertanyaan pertama dengan yang kedua, Kak. Kak Kamil, silakan untuk Ya, open baik. mic, Kak. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan pertanyaan yang ditampilkan, yaitu analisis dan pemetaan hambatan dan tantangan yang ditemui saat pembuatan aksi nyata. Jadi tantangan yang saya temui dalam pembuatan aksi nyata tentunya yaitu dukungan dalam pembuatan aksi nyata itu berpusat pada peserta didik, dapat datang dari pemahaman guru yang baik, motivasi siswa, fasilitas yang memadai. Namun ada beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu, kemudian fasilitas, kemudian perbedaan kemampuan siswa, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar yang dapat menghambat penerapan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan yang kedua, yaitu solusi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut. Ya tentunya itu ada beberapa hambatan-hambatan ini penting guru beradaptasi dengan keadaan dan mencari solusi yang kreatif dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Silakan. Sudah selesai, Ya, Kak. Kak? Ya, Kak. Sudah. Jaringan ini. Sudah, Kak? Sudah. Oke. Terima kasih, Kak. Telah mengelaborasi dari pertanyaan yang pertama dan kedua. Mulai dari memetakan dukungan, hambatan, dan tantangan telah dijawab oleh Kak Kamil melalui kolom chat. Kemudian solusi juga yang ditawarkan oleh Kak Kamil. Nah, saya kira sangat baik. Saya lanjut dulu, Kak, untuk Kak cari lagi dulu yang Oke. Kak Irfan silakan untuk mengelaborasi dari pertanyaan pemantik yang pertama dan yang kedua. Silakan Kak Irfan, open mic, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan yang nomor 1, apa yang menjadi dukungan, hambatan, dan tantangan yang saya hadapi saat melakukan aksi nyata. Jadi kalau untuk dukungan itu fasilitas sekolah itu sudah ada, jadi sudah tersedia lapangan voli yang memadai dan peralatannya ya, seperti bola voli, net yang lengkap. Dukungannya itu dari pihak sekolah. Jadi dukungan dari kepala sekolah sama dengan rekan-rekan sejawat itu dalam menyediakan waktu dan alokasi jam pelajaran PJOK mempermudah pelaksanaan aksi nyata. Kalau hambatannya itu biasanya itu keterbatasan waktu.
Biasanya itu kan jam pelajaran PJOK terbatas. Sementara materi yang diajarkan ini masih banyak ini. Terus yang hambatan ya, tantangannya biasanya itu di awal-awal itu mempertahankan minat siswa. Biasanya di awalnya itu antusias sekali. Terkadang minat siswa itu agak menurun kalau sudah agak lama dan monoton. Selanjutnya solusi untuk meminimalisir hambatan dan tantangan dengan pendekatan jadi melakukan pemetaan kemampuan siswa dan menggunakan pendekatan diferensiasi dalam latihan. Contohnya membagi kelompok berdasarkan kemampuannya. Misalnya si A bisa melakukan passing atas. Terus si B melakukan berlatih dengan si A. Jadi agar ini belajar dengan kemampuannya agar berkembang lebih jauh. Sudah. Bagaimana Kak? Sudah Kak. Oke. Terima kasih Kak telah mengelaborasi dari pertanyaan pertama dan kedua. Sudah ada beberapa kakak yang sudah menjawab. Satu lagi Kak, ingin saya dengar suaranya. Saya ingin Kak Rusli untuk mengelaborasi pertanyaan pertama dan kedua Kak. Silakan. Atau ada dari kakak yang lain ingin langsung mengelaborasi Kak, silakan raise hand atau angkat tangan Kak. Dari kakak yang perempuan ini belum saya dengar suaranya, biar satu orang. Saya ingin dari kaum perempuan dulu lagi Kak. Ada yang bisa? Oke, Kandi Hermawan, silakan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Baiklah, saya akan langsung mengelaborasi dari jelas. Dari dua pertanyaan yang ini. Yang pertama yaitu analisis dan petakan apa yang menjadi dukungan, hambatan, dan tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat melakukan aksi nyata. Jadi dalam pelaksanaan aksi nyata saya, walaupun saya belum mengupload, tapi sudah saya lakukan, tinggal saya edit, yaitu materi pembelajaran permainan bola besar, yaitu bola voli pada passing bawah. Yang pertama adalah dukungan. Dukungan itu yang pertama saya dukungan fasilitas. Tersedianya lapangan voli, peralatan seperti bola, net di sekolah. Itu sangat membantu kami dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah motivasi dan antusiasme siswa. Banyak siswa yang sangat antusias mengikuti pembelajaran bola voli. Ini juga memudahkan saya dalam proses pembelajaran karena siswa lebih aktif secara
latihan seperti berpasangan atau permainan kelompok. Yang ketiga adalah keterlibatan rekan guru atau staf sekolah. Rekan guru dan staf mendukung pelaksanaan pembelajaran ini, baik dengan membantu menyediakan fasilitas maupun motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam latihan. Yang keempat, implementasi pendekatan sosial emosional. Penerapan ini memberikan suasana positif dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa lebih merasa nyaman dan termotivasi, terutama karena mereka merasa diapresiasi atas usaha. Yang kedua adalah hambatan. Hambatan yang saya hadapi adalah yang pertama, perbedaan tingkat kemampuan siswa. Jadi kemampuan siswa itu berbeda-beda, kemampuan memotriknya atau keterampilan dasar. Perbedaan ini juga terkadang membuat latihan kurang efektif karena siswa sudah menguasai teknik lebih cepat bosan, sementara yang masih belajar membutuhkan waktu yang lama. Hambatan yang kedua adalah terbatasnya waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran PJOK biasanya terbatas, jadi membuat sulit memberikan latihan berulang yang cukup bagi siswa, terutama bagi siswa yang butuh bimbingan tambahan. Yang ketiga adalah hambatan kondisi fisik dan kesehatan siswa. Beberapa siswa memiliki kendala fisik seperti stamina yang kurang, baik keterbatasan gerak yang membuat mereka kesulitan untuk berlatih passing bawah dan waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah tantangan. Tantangan yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang menarik dan variatif. Tantangan besar dalam mengajar teknik dasar seperti passing bawah dalam menjaga minat siswa tetap tinggi, terutama untuk mereka yang merasa sulit atau kurang suka dengan bola voli. Membuat latihan variatif yang tetap efektif menjadi tantangan agar pembelajaran tidak monoton. Yang kedua adalah memberikan bimbingan yang merata bagi siswa memiliki kebutuhan yang berbeda dalam pembelajaran, namun dengan jumlah siswa yang banyak sulit memberikan bimbingan dan umpan balik yang merata. Yang ketiga adalah membina kerjasama dalam latihan kelompok. Yang keempat adalah mengatasi rasa takut atau kurang percaya diri pada siswa. Jadi langsung saja yang solusinya Kak. Nomor 2 yaitu upaya mengatasi hambatan dan tantangannya adalah untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut, beberapa strategi yang saya terapkan di antara lain melakukan pendekatan diferensiasi atau memodifikasi latihan sesuai kemampuan siswa. Yang kedua adalah menggunakan permainan atau aktivitas pemanasan untuk membuat suasana latihan santai dan menyenangkan. Ketiga adalah memberikan motivasi dan dukungan emosional kepada siswa yang kurang percaya diri atau takut agar mereka merasa didukung dalam proses belajar. Mungkin itu dari jawaban saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik Kak. Terima kasih. Saya ingin satu lagi Kak, dari Kak Nurmawan. Saya penasaran ini, kebetulan saya belum buka ini anunya. Untuk Kak Nurmawan, silakan open mic Kak. Iya. Terima kasih. Kak Nurmawan, silakan open mic sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam ini Kak. Terima kasih. Bagaimana dengar suara saya? Jelas Kak, jelas. Jelas. Alhamdulillah ya. Jadi baiklah, saya akan mengelaborasi pertanyaan di slide. Jadi pertanyaan pertama di sini adalah analisis dan petakan apa yang menjadi dukungan, hambatan dan tantangan Bapak Ibu hadapi saat melakukan aksi nyata. Jadi sesuai dengan yang saya tulis di Word tadi, jadi ada 3 dukungan. Yang pertama itu sumber daya pendidikan yang memadai. Akses terhadap berbagai sumber daya, buku, teknologi, materi pembelajaran interaktif, dan alat peraga adalah salah satu dukungan penting
yang memudahkan penerapan pembelajaran berbasis peserta didik. Kemudian yang kedua, keterlibatan orang tua. Ketika orang tua mendukung proses pembelajaran, misalnya dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan peserta didik di rumah atau berkomunikasi aktif dengan guru. Hal ini dapat memotivasi peserta didik untuk lebih bersemangat dalam belajar. Dukungan orang tua dalam kegiatan ekstrakurikuler atau proyek-proyek pembelajaran juga memperkuat hasil yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, motivasi siswa. Siswa yang memiliki motivasi dan rasa ingin tahu yang tinggi dapat menjadi dukungan yang signifikan dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian hambatan yang dihadapi. Jadi ada 3 juga hambatan. Yang pertama, keterbatasan waktu. Salah satu hambatan terbesar dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah keterbatasan waktu. Metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis proyek seringkali memerlukan waktu yang lebih lama untuk perencanaan dan pelaksanaan. Terkadang kurikulum yang padat dan kewajiban administratif menjadi kendala untuk mengoptimalkan waktu yang ada dalam proses pembelajaran. Kemudian kedua, keterbatasan sumber daya. Meski ada dukungan dari sumber daya yang memadai di beberapa tempat, keterbatasan sumber daya tetap menjadi hambatan. Tidak semua sekolah memiliki akses teknologi yang memadai, alat peraga yang interaktif, atau bank ajar yang bisa mendukung model pembelajaran aktif. Kemudian ketiga, kesenjangan kemampuan siswa. Dalam kelas atau di luar kelas, seringkali ada kesenjangan kemampuan di antara siswa, baik dari sisi akademik maupun keterampilan sosial siswa. Kemudian tantangan yang dihadapi. Yang pertama, perubahan mindset atau kebiasaan. Tantangan besar dalam penerapan pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah perubahan mindset, baik dari sisi guru maupun peserta didik. Bagi guru yang terbiasa dengan pendekatan tradisional, mungkin akan merasa canggung atau tidak nyaman dengan perubahan peran yang lebih banyak memberikan ruang kepada siswa. Kemudian yang kedua, mengukur kemajuan peserta didik atau siswa. Dalam pembelajaran berpusat pada siswa, evaluasi yang lebih dan berbasis proses perlu diterapkan menilai kemajuan siswa dalam konteks ini tidak hanya pada hasil ujian, tetapi juga perkembangan keterampilan dan sikap mereka. Kemudian yang ketiga, mengatasi ketergantungan pada guru. Salah satu tantangan dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa adalah mengurangi ketergantungan siswa pada guru sebagai sumber utama informasi. Siswa yang terbiasa pasif atau tidak terbiasa mencari informasi secara mandiri mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan pendekatan ini. Kemudian soal yang kedua, solusi yang bisa Bapak Ibu tawarkan untuk meminimalisir hambatan dan tantangan yang ditemui.
yaitu mengoptimalkan pengolahan waktu, solusi perencanaan efisien. Guru dapat merencanakan pembelajaran dengan lebih efisien, misalnya dengan membagi waktu secara lebih fleksibel untuk berbagai aktivitas dalam kelas maupun di luar kelas, seperti diskusi kelompok. Kemudian strategi, gunakan teknik pembelajaran berbasis waktu yang lebih efektif seperti memberikan batasan waktu untuk tiap kegiatan atau memanfaatkan waktu di luar jam pelajaran untuk kegiatan yang bersifat praktikal. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi. Gunakan aplikasi atau perangkat digital untuk membantu peserta didik belajar secara mandiri di luar kelas, misalnya pembelajaran daring, video tutorial, atau model online, sehingga waktu di kelas dapat lebih difokuskan pada diskusi interaktif dan kegiatan kolaboratif. Itulah elaborasi dari dua pertanyaan tersebut. Saya kembalikan ke Kakak Fasil. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih telah apa yang telah disampaikan oleh Kak Nurawan, sangat jelas dari pemaparannya. Baik Kak, izin lanjut dulu. Alhamdulillah kita telah menjawab pertanyaan dari ke nomor 1 dan 2. Ada yang secara langsung, ada yang juga lewat Google Dokumen. Nah, izin telah berbagi. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung kegiatan. Terima kasih dan mohon maaf juga kakak-kakak telah menyita waktunya karena melakukan Zoom pada malam hari. Untuk kegiatan ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi untuk kakak-kakak silakan buka kamera, kita foto bersama Kak. Sebelum kegiatan kita ini tutup, kita foto bareng dulu Kak. Silakan dibuka kameranya. Kami. Oke, saya ingin mengambil gambar Kak. Silakan. Harus senyum, harus senyum. Kak Ibnu, silakan ambil gambar Kak. Tolong diperbaiki semua gayanya Kak. Wih, normal ambil. Kayak penyiar saya lihat ini. Oke, silakan Kak. Penyiarnya TPI. Satu. Tetap Maya ini, saya lanjut Tiga. konser ini. 1, 2. Oke. Semangat. Nomor 5 kayak nomor 5. Semangat, Kayak semangat. nomor 5, kelas 5 tau? Nomor 5. Oke. Nomor 5. Hati-hati. Oh, sudah terbaca. Lepas jangan 2 dan 1. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2. Kalau kontare pas kami jarita guys. 2 kita gentar pakai 2. Sudah. Oke, Nasnya ya.
Nasai ke ya nih. 2 kali. Jadi Baik pandu atau Sebelum saya akhiri Kak, Gimana? sebentar saya cek tugasnya Kak. Yang belum mengupload silakan diupload untuk tugasnya besok Kak. Saya sudah upload kembali dalam bentuk link anuku Kak. Modulku. Ya, lebih bagus Kak kalau diupload dalam bentuk link di anu Kak. Di apa lagi? Di text entry Kak. Linknya kita upload. Iya, sudah. Oke, siap Kak. Jadi lebih mudah terbaca kalau di text entry Kak. Yes. Saya sisa modul ini saya masuk Kak. Untuk modulnya Kak, sebentar saya cek. Untuk tugasnya Kak. Jadi yang lengkap Kak Nurmawan. Kalau Kak Kamil bagaimana, lengkap Kak? Sudah lengkap, baru-baru saya kirim. Saya kirim ulang. Sudah lengkap juga? Link. Oh iya. Jadi sebentar saya cek yang sudah lengkap, kemudian nanti saya japri di grup yang lengkap Kak. Oke, siap. Yang tidak lengkap juga nanti saya japri di grup. Oke. Saya hentikan dulu rekamannya Kak. Tunggu dulu Kak. Kalau Kak Rusli tinggal apanya? bisa mau di apa?